Selamat sore viewer. Sekarang ini saya berada di Kedung Sari ya, Kedung Sari, dan saya berada di depan rumah seorang sobat. Beliau ini seorang pelukis, tetapi beliau juga seorang anggota relawan Guru Merapi, namanya Bro Didi. Saya memanggilnya begitu ya. Saya mau ngobrol sebentar ya. Masih melukis di masa pandemi ini ya? Masih. Iya. Dikit-dikit masih, soalnya ya karena masa pandemi kayak gini kan harusnya kita juga minta masukan untuk sehari-hari. Hubungan dengan pemerintah juga kurang tuh untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Nah, terus kita berusaha sebaik mungkin untuk mengisi kekosongan dalam masa pandemi ini. Ya. Sampean itu kan juga buka kelas lukis, banyak anak-anak yang les lukis. Sekarang ini lagi dipending kayaknya ya. Ya memang harusnya gitu, soalnya kita juga menjaga untuk kesehatan masing-masing juga. Antara murid dengan guru. Itu kita kalau nggak bisa menjaga itu nanti malah nambahi perkembangannya COVID, kasihan pemerintah juga. Nambahi perkoro nah, itu repotnya di situ. Makanya kita pending semua. Setahun lebih, 1,5 tahun itu kita pending dulu supaya untuk menjaga kesehatan masing-masing. Bagus itu, saya setuju. Jadi di masa pandemi ini Bro Didi masih berkarya juga ya, berkreasi tentunya ya? Ya masih, dikit-dikit masih. Gimana kalau kita ngobrol sambil jalan-jalan? Saya boleh. pengen di apa itu namanya? Di sana itu kan ada jembatan. Ya, mari Mas. Ya, viewer, saya akan menuju jembatan ya. Oke, mari Mas. Jembatan di depan itu Mas ya. Dulu kan tidak ada, sewaktu saya SD ini ya belum ada jembatan ini ya. Ya, sekarang ini ada jembatan. Fungsinya kan ini ya mempermudah, mempercepat masyarakat di sini kalau mau ke Bonpolo itu mungkin ya. Iya, ya. Itu dekat memang, dari sini ke Bonpolo memang dekat. Iya. Soalnya jalurnya jalur pintas toh. Dulunya memang di sini bukan jembatan besar gini. Ya. Jembatannya masih kayu. Oh, kayu. Kayu. Direhab ya. Kayu terus direhab sama warga, juga pemerintah, dibantu pemerintah bangun jadi jembatan ini supaya lebih lancar. Masa kecil saya Mas ya, dulu itu sering renang di sungai ini ketika air kecil dan jernih. Wah, ini saya jadi bernostalgia kalau berada di Kalimanggis ini Mas. Ngalami nggak dulu renang juga di sini? Ya memang, kalau untuk Kalimanggis itu memang udah lama. Ya. Sebelum dibangun untuk terasnya pinggir, ya, itu memang banyak ikannya. Iya. Ibaratnya wong Jawa itu ngirik doboi, ya. Itu dapat ikan. Tapi kalau sekarang memang kesulitan, karena apa? Posisinya pinggirnya udah direhab. Iya. Direhab dengan semenan. Nah, dulunya memang gampang, sekarang harusnya dipancing, tapi nggak boleh dijolo. Oh gitu ya. Dijolo atau strom nggak boleh. Tapi sungai ini masih ada ikannya kayaknya, karena saya pernah melihat ketika malam hari orang mancing di kanan kiri. Berarti ini kan ada ikannya ya? Banyak. Oh ya. Jenisnya apa itu? Ada nila, ada lele, ada balat, ada. Kalau melem itu kayaknya ada, karena ini kan dari Sungai Progo atas itu ya. Jadi jenis jenis ikan yang ada di Progo juga ada di sini, begitu ya? Sama. Kalau ikan nila itu kan biasanya juga ditebari ya oleh dinas perikanan gitu kan, untuk kesejahteraan warga gitu kan. Dulu waktu KKN Muhammadiyah itu juga setelah selesai KKN itu memberikan bibit nila itu banyak sekali. Pokoknya setiap dam itu dikasih bibit ikan satu plastik. Isinya ribuan setiap dam. Jadi supaya nanti berkembang untuk pemancing-pemancing bisa mengair dengan yang isinya itu. Ya bener kayak gitu tuh memang supaya satu terawat airnya, sungainya juga bersih, terus untuk hiburan pemancing-pemancing. Tapi kalau di jalan dengan di setrum itu memang kita nggak boleh.
Kita Bro melestarikan. Didi ya, kita ngobrol secara random acak saja ya. Sekarang ini kan masih juga ternyata ada orang yang tidak percaya virus corona. Menurut jenengan bagaimana itu pendapat? Ya memang sebenarnya memang penyakitnya itu nggak kelihatan, Nggak kelihatan. tapi ada. Ada. Nah, semuanya kalau memang ada banyak orang, kebanyakan memang gitu. Ya. Banyak orang nggak percaya Ya. dengan penyakit ini, penyakit corona ini. Tapi setelah dia tetangganya kena, itu dia baru bingung. Iya, iya. Sebelum ketanggung aku, nah, ceritanya kan Baru percaya baru bahwa COVID percaya bahwa ada COVID itu ya. ada. Memang kebanyakan memang banyak orang yang nggak percaya. Tapi kalau pemerintah bisa solusi langsung ke warga, itu memang lebih bagus. Tapi memang dari kelurahan juga kurang. Iya. Kita menyadari kelurahan ini nggak bisa apa ya, interaksi dengan masyarakat. Iya. Jadi warga ini tenang kok atau penyakitnya ya kan gitu ya. Seharusnya kalau pemerintah sinergi dengan masyarakat, ayo kita bareng-bareng menangani masalah ini. Entah itu penyemprotan, entah itu apa penanggulangan apa. Terus cara-caranya penanggulangan gimana? Kalau ada warga yang kena, soalnya warga kan belum tahu caranya nganggo apa. Iya. Buka tangan Pak APD apa, nah kayak gitu. Kalau itu pemerintah ada, wah cepet bisa itu. Betul. Dan ini kan sudah hampir 2 tahun toh pandemi ini. Iya. Ini memang harus dibutuhkan kesadaran, kedisiplinan untuk antisipasi COVID-19. Benar. Jadi sinergitas antara ya Pemerintah pihak-pihak dengan yang warga. anu ya, kayak misalnya gini loh, pemerintah apa namanya? Pemerintah kelurahan, pemerintah desa, pemerintah dan ini petugas gabungan ya. Kan Polres, Polsek, Kodim, Koramil itu kan menunjukkan sinergitasnya bagi-bagi masker, sosialisasi tentang prokes. Nah, ini mestinya kan masyarakat menyambut, jadi gayung bersambut, ya kan? Menurut Bro Didi ya, apa namanya? Ini kan ada apa namanya? Bentar. Nah, PPKM. Kalau respon Bro Didi bagaimana PPKM? Kalau PPKM itu untuk pencegahan penyebarannya juga memang. Cuma banyak orang yang tidak mau tahu Ya, PPKM. Padahal PPKM itu penting. penting ya. Saya Penting setuju dalam itu. arti apa? Supaya warga itu tidak kemana-mana, tidak pergi kemana-mana. Kita tetap harus mandiri dulu. Ya, Tapi kebanyakan warga, aku bosen neng ngomong. ya. Terus dia pergi. Nah, pergi pulangnya itu bawa penyakit atau enggak tahu dia. Nggak tahu juga, Posisinya nanti penyebarannya ke warga. Makanya kita tekankan kepada RT RW. Dalam arti Joko Dison itu harus tegas sekalian harus ya. tegas. Misalkan ada warga kita yang keluar kota, Ya, pulangnya harus 1 minggu ini karantina. ya, gitu ya. Soalnya apa? Kita nggak tahu dia bawa atau enggak. Betul, betul. Soalnya betul. kebanyakan orang itu kan nggak jujur. Ya. Sepertinya sakit, tapi dia OTG ibaratnya. Oh, Nah, OTG bawa penyakit. Setelah itu salaman dengan warga. Nah, warganya kena. Setelah dites positif, kan kasihan warganya. betul, Harusnya betul. yang pergi itu kan otomatis harus menyadari, wah saya baru ke Semarang, padahal Semarang merah. Ya. Nah, kita pulang, kita harus menyadari, kita harus karantina dulu. Jangan terus malah kumpul-kumpul lagi, ya jadi geger lagi. Iya. Seperti dulu juga gitu. Ya. Nah, kalau menyikapi apa ya pandemi ya, prokes 5M itu juga masih perlu dilakukan secara disiplin juga ya, Iya, memang harus termasuk pakai masker itu kan. benar. Dimanapun, mau pergi kemanapun, seperti anak-anak kecil kan kita nggak tahu toh. Ya, Dia main sama siapa, main sama siapa, kita nggak tahu. Padahal anaknya itu mungkin dia setelah main ke tempat temannya yang keluarganya kena, ya. anak itu nggak tahu, pulang bawa penyakit, Nah, itu keluarganya yang kena juga. itu yang sangat Memang kita penting. khawatirkan ya, dan menjadi keprihatinan kita kalau Mm-mm. penyebarannya kayak gitu kan nggak rampung-rampung pandemi itu kan. Nah, memang gitu toh. Jadi untuk menyikapi pandemi ini kita semua harus selalu waspada dan hati-hati, jangan gegabah. Bener nggak Mas? Benar sekali. Di samping itu misalkan sosialisasi dari kelurahan Iya, itu kan seharusnya langsung ke warga. iya, Misalkan kemarin kentean
obat semprot ya, atau mungkin pentean tenaga. ya, Itu seharusnya memang dia itu posisinya apa ya, sosialisasinya itu langsung ke posisi warganya langsung. keluarga. Ini lo ada obatnya, yuk semprot bareng-bareng gue juga warga nih kan. Kan sebetulnya gini Mas, kalau kita menjaga diri sendiri, pakai masker, cuci tangan, kita jaga diri sendiri artinya kan kita menjaga keluarga kita, menjaga tonggo kita juga toh, ya enggak? Itu kan berkaitan itu. Ya memang. Soalnya kalau dia cuma menjaga diri sendiri, terus warganya nggak dijaga, itu juga repot juga. Ya, ya. Apalagi misalkan ada tetangga yang positif COVID, terus dia malah jalan-jalan, tidak mandiri di rumah. Ya. Karena apa? Dia juga takut kalau mandiri di rumah. Kenapa kok takut? Posisinya dia nggak punya apa ya, online untuk nembusi ke pihak kesehatan. Misalkan aku kok mengeluh di rumah kok jadi kayak gini, gimana? Itu harusnya dari kelurahan atau dinas kesehatan Proaktif. Ya, ya. langsung jemput bola atau gimana. Nah, itu. Seperti waktu Menowo itu juga kena 2 orang keluarga. Cuman kita bingung Ya. mau nembusi siapa. Posisinya misalkan mobil penjemput, itu kita juga nggak kenal. Harusnya kan Pak RW atau siapa komunikasi, oh iki harus tembusi iki, jemput, supaya mencegah untuk penyebaran. Saya memahami apa yang Bro Didi sampaikan. Ini ngomong-ngomong ya, Bro Didi ini ya, selain sebagai seorang pelukis, beliau juga anggota relawan Guruh Merapi. Wah, ini maskernya juga GM, ini kan Guruh Merapi. Dan sejak tahun berapa bergabung? Itu kita untuk apa, sebelum kumpul dengan guru Ya. kita udah di atas dulu di Oh, Selo. Oh, di Di Selo sama Pak Min. Ya, ya, ya. Itu udah ngurus di sana. Itu mulai 95. 95 malahan ya. 95 udah mulai, terus setelah 2010 Setelah erupsi besar itu ya. gunungnya meletus Ya. lagi. Ya. Itu kita bergerak itu kan 2006, 2012 Ya, ya. juga ada. Ya. Nah, kita gerak lagi. Ya. Soalnya apa? Kasihan warga yang di bawah. Ya. Jadi tahunnya dari atas nggak ada apa-apa, tapi Ya. dari bawah malah terdampak yang paling banyak. Itu posisinya kenapa saya turun? Karena waktu 2010 itu kan pas kampanye. Ya. Nah, partai itu kok malah naik, Ya. tapi naik nggak membantu, Ya. malah sosialisasi masalah partai. Oh, ya. Makanya kita sering bentrok dengan dia. Iya, iya, iya. Makanya dia pasang spanduk, kita radakan lagi. Beda kepentingan terusan Beda ya. kepentingan. Gesek tuh itu Nah, berarti. itu jadi korban banyak. Karena apa? Ambulan Ya. mau datang. Ya. Nah, ambulan sirenenya beda. Ya. Tapi nek kampanye itu sirenenya hampir sama. Iya. Kacau jadinya ya. Warga Ya. yang masuk di pengungsian Ya. dengar ambulan dikiranya atas digeblok lagi. Iya, iya. Makanya dia keluar Iya. lari, sepeda motor nabrak, mobil nabrak. Nah itu Jadi- kasihannya di situ. Iya, iya, iya. Itu saya juga mendengar cerita Banyak itu. kayak gitu. Peristiwa itu bukan cerita itu. Iya. Apalagi waktu bencana, Iya. kan pengungsi itu pulang ke rumah nggak ada apa-apa. Iya. Terus ke pengungsian lagi, pencuri banyak sekali. Ada yang dari Surabaya, Semarang juga ada, Klaten juga ada. Iya. Itu mengambil hewan-hewan ternak. Iya, iya. Makanya kita sama RPKAD, sama tentara, TNI, Babi Bisa dan sebagainya, Iya. itu kita bergerak bersama-sama. Iya. Di samping ngambil jenazah, juga nolongin orang yang kecurian juga. Itu banyak kejadian. Peristiwa yang 2010 itu ya. 2010 itu paling parah. Iya. Viewer, sekarang ini komunitas Guruh Merapi sudah berusia 10 tahun seingat saya, dan Guruh Merapi itu ulang tahunnya pada tanggal 17 Januari ya kalau nggak salah. Ya kan? Ya. Di sini saya ya sempat bertemu, saya sempatkan saya sowan ke rumah Bro Didi ini ya di Kedung Sari, kelurahannya juga Sari. Kedung Sari ya. Desanya Menowo. Menowo ya, kampung Menowo, dan ini ikut kecamatan Magelang Utara ya. Magelang Utara. Magelang Utara. Itu saja obrolan saya dengan Bro Didi ya, seorang pelukis sekaligus seorang relawan
Buruh Merapi, mungkin menyampaikan salam untuk teman-teman Buruh Merapi seperti Mas Mbah Mudro itu ya sebagai ketuanya, terus siapa yang lain-lain, untuk pesan anu lah, silakan tetap bersemangat bla 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 gitu, silakan. Ya pokoknya kalau untuk rekan-rekan teman-teman Buruh Merapi tetap jaga kesehatan, protokol juga tetap penting dijaga untuk menghadapi wabah yang kayak gini belum selesai. Mari kita jaga bersama-sama supaya Indonesia tetap sehat. Ya. Dan untuk menghadapi kebencanaan terutama Merapi harus selalu siaga ya. Anggota relawan Buruh Merapi itu. Nah, kita tetap siap, warga dari Buruh Merapi tetap siap membantu dan untuk melaksanakan apa yang perlu dibantu oleh BPBD dan pemerintah yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Didi ya. Oke, saya juga menyampaikan salam-salam saja ya buat yang saya ingat saja, buat Mbah Mudro, kemudian buat Mas Kris atau Mas Kombet, kemudian Pak Nelko, juga Pak Ika, Mbah Ali sesepuhnya Buruh Merapi, terus Mbah Petro, ada juga Mbah Rosdi, kemudian Mbah Untung yang di Mas Sambas, terus ada Wiro Sableng, Pak Kancil, itu sobat saya di semuanya saja, kayaknya nggak bisa disebut satu persatu. Pokoknya jaga kerukunan dalam persatuan, selalu siaga, ketika ada bencana siap turun ke lapangan. Salam tangguh, merdeka.